Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma lili dan mawar putih memenuhi udara, berbaur dengan wangi kolon mahal dan parfum para tamu. Malam ini adalah mahakarya yang telah dirancang Anya selama 6 bulan terakhir. Taman paviliun di Hotel Bintang 5 itu telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng modern. Kain tule berwarna champagne menjuntai dari langit-langit kaca. Berkelip tertimpa cahaya ribuan lampu kristal kecil yang digantung seperti bintang jatuh. Di tengah ruangan, sebuah gebyok ukiran Jepara berwarna putih gading berdiri anggun, menjadi latar panggung utama tempat keluarganya dan keluarga Reza akan duduk. Semuanya sempurna. Anya sendiri merasa seperti bagian dari kesempurnaan itu. Ia mengenakan kebaya modern berwarna rose gold rancangan desainer favoritnya. Kainnya menempel pas di tubuhnya, menonjolkan martabatnya yang tenang. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi beberapa mutiara kecil. Riasannya tanpa celah, menonjolkan matanya yang cerdas dan bibirnya yang selalu tersenyum simpul. "Kamu adalah wanita paling cantik di ruangan ini, Enduk," bisik ibunya, Ratih, sambil merapikan sehelai rambut yang bahkan tidak berantakan. Mata ibunya berkaca-kaca, sebuah pemandangan langka dari wanita yang biasanya tegar itu. Ayahnya, Harsanto, berdiri di sebelahnya. Seorang pria yang membangun bisnisnya dari nol. Ia menatap putrinya dengan campuran kebanggaan dan proteksi yang kental. "Reza beruntung mendapatkanmu. Pastikan dia tahu itu." Anya tersenyum, menenangkan ayahnya. Dia tahu, yah. Malam ini adalah malam lamaran resminya. Sebuah formalitas, tentu saja, karena pernikahan sudah direncanakan 3 bulan lagi. Tapi bagi kedua keluarga besar, ini adalah segalanya. Ini adalah penyatuan dua nama besar, dua bisnis yang sedang merintis aliansi. Bagi Anya, ini adalah awal dari kehidupan yang telah ia petakan dengan rapi, karir yang stabil sebagai auditor forensik di sebuah firma besar, dan kini, sebuah pernikahan dengan pria yang ia yakini adalah belahan jiwanya. Pukul 19.30. String quartet yang memainkan lagu-lagu klasik modern berhenti sejenak, lalu memulai lagi. Anya melirik jam tangannya yang tipis. Acara seharusnya dimulai 30 menit yang lalu. Tamu-tamu mulai saling berbisik. Reza dan keluarganya belum tiba. "Mungkin macet parah di Sudirman," kata Anya pelan. Lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada orang tuanya. "Tidak profesional," gerutu ayahnya. "Ini acara penting. Seharusnya dia bisa mengantisipasi kemacetan Jakarta. Apalagi ini malam minggu." "Sudahlah, yah. Sebentar lagi juga sampai," timpal ibunya. Meski raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang sama. Anya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengabaikan simpul kecil di perutnya. Reza memang terkadang seperti itu. Santai, sedikit terlalu percaya diri, seolah dunia akan selalu menunggunya. Anya biasa menganggapnya sebagai bagian dari pesonanya. Pria yang tidak pernah terburu-buru. Tapi malam ini, keterlambatannya terasa berbeda. Terasa tidak sopan. Pukul 19.45. Pintu utama paviliun terbuka. Alunan musik biola mendadak terasa sumbang sebelum akhirnya berhenti total. Semua kepala serentak menoleh. Reza akhirnya datang. Dia tampak gagah seperti biasa. Setelan batik sutra lengan panjang berwarna biru malam, dirancang khusus, membalut tubuhnya yang tegap. Rambutnya disisir rapi, dan senyum menawan andalannya. Senyum yang bisa meluluhkan dewan direksi yang paling alot sekalipun, tersungging di bibirnya. Dia berjalan memasuki ruangan seolah dia adalah raja yang baru tiba di pestanya sendiri. Terlambat tapi tak tercela. Keluarga Reza mengekor di belakangnya. Wajah mereka tampak aneh. Canggung. Ibunya Reza, Tante Marina, tidak menatap lurus ke arah panggung keluarga Anya, melainkan ke lantai. Tapi bukan itu yang menghentikan napas setiap orang di ruangan itu. Bukan keterlambatannya. Bukan ekspresi keluarganya. Itu adalah wanita yang digandengnya. Tangan kanan Reza menggenggam erat jemari wanita lain. Seorang wanita yang jelas bukan Anya. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan gaun bodycon berwarna merah marun yang terlalu mencolok untuk acara lamaran. Dia tampak gugup,
Namun ada sorot kemenangan di matanya saat dia membalas tatapan para tamu. Gelembung kebahagiaan sempurna yang mengelilingi Anya pecah seketika. Udara terasa hampa. Suara dengungan di telinganya menelan semua bisikan kaget para tamu. Anya mengenali wanita itu. Tentu saja. Clara. Cinta pertama Reza. Nama yang seharusnya sudah menjadi sejarah. Nama yang Reza janjikan sudah tidak ada artinya lagi. Siapa itu? Bisik Ibu Ratih. Suaranya bergetar. Tangannya mencengkeram lengan suaminya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ayah Anya tidak menjawab. Wajahnya yang tadi bangga kini mengeras seperti batu pualam. Rahangnya terkunci rapat. Matanya menatap lurus ke arah Reza yang terus berjalan mendekat. Senyumnya masih belum luntur, seolah ia baru saja membawa kejutan pesta yang menyenangkan. Anya tidak bergerak. Waktunya terasa melambat. Dia bisa melihat setiap langkah yang mereka ambil di atas karpet beludru. Dia bisa melihat cara Reza meremas tangan Clara, memberinya kekuatan. Dia bisa melihat Clara balas menatap Reza dengan penuh puja. Di paviliun yang dihiasi harapan itu, di depan ratusan pasang mata, di depan kedua orang tuanya yang hancur, Anya hanya berdiri diam. Pikirannya, yang biasanya setajam pisau bedah dalam menganalisis data keuangan, kini kosong. Dia hanya melihat satu fakta yang tak terbantahkan. Pria yang akan melamarnya baru saja tiba, menggandeng wanita lain. Mereka berhenti tepat 3 meter di depan panggung. Keheningan di ruangan itu begitu pekat. Terasa seperti kaca tipis yang siap retak. Reza. Suara ayah Harsanto terdengar rendah dan bergetar, memecah keheningan. Bisa kamu jelaskan apa maksud dari semua ini? Pertanyaan Harsanto menggantung di udara yang beku. Bisa kamu jelaskan apa maksud dari semua ini? Suara ayahnya, yang biasanya penuh wibawa, kini terdengar serak menahan amarah. Semua mata kini tertuju pada Reza, menunggu. Alih-alih tampak bersalah, Reza justru tertawa kecil. Tawa pelan dan angkuh yang membuat darah Anya sedingin es. Om Harsanto, Tante Ratih. Sapanya, seolah tidak ada yang salah. Maaf kami terlambat. Tadi ada sedikit urusan. Dia menoleh ke arah Anya. Senyumnya masih tersungging. Sayang. Kamu cantik sekali malam ini. Pujian itu terasa seperti tamparan. Reza. Anya akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak bergetar, namun terdengar datar, asing di telinganya sendiri. Siapa dia? Reza mengalihkan pandangannya dari Anya ke wanita di sebelahnya. Genggamannya pada tangan Clara semakin erat. Ah, ya. Semuanya, kenalkan. Katanya dengan nada ringan. Seolah sedang memperkenalkan rekan bisnis baru. Ini Clara. Sebagian dari kalian mungkin sudah kenal. Dia seseorang yang sangat berarti bagiku. Clara mengangkat dagunya sedikit, mencoba membalas tatapan tajam dari Harsanto dan Ratih, namun gagal. Matanya terus melesat ke arah Anya, mencari reaksi. Berarti? Ulang Harsanto, suaranya naik 1 oktav. Apa maksudmu? Berarti? Ini acara lamaran putri saya, Reza, dan kamu membawa wanita simpananmu ke sini. Ayah, potong Anya, bukan untuk membela Reza, tapi untuk menenangkan ayahnya. Jaga bicara Anda, Om. Balas Reza, senyumnya kini lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang jarang Anya lihat. Clara bukan simpanan. Dia bagian dari hidup saya. Dulu, dan sekarang. Reza, apa-apaan kamu ini? Tante Marina, Ibu Reza, akhirnya angkat bicara. Ia maju selangkah, mencoba melepaskan genggaman tangan putranya dari Clara. Jangan bikin malu keluarga. Minta maaf sekarang. Aku tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang aku anggap benar. Tukas Reza tajam. Ia menepis tangan ibunya dengan kasar. Ayah Reza hanya berdiri mematung di belakang. Wajahnya pias dan kalah. Jadi rumor itu benar. Suara Ibu Ratih terdengar lirih, penuh kengerian. Selama ini, kamu masih berhubungan dengannya. Reza tidak menjawab ibunya Ratih. Dia hanya menatap lurus ke arah Anya. Matanya menusuk, seolah menantangnya.
Seluruh ruangan kini riuh oleh bisikan-bisikan yang tak lagi ditahan. Para paman dan bibi dari kedua belah pihak tampak pucat. Beberapa kolega bisnis ayah Anya mulai tampak gelisah. Dekorasi harapan yang indah itu kini terasa seperti latar panggung sebuah tragedi yang absurd. Reza, ulang Anya. Suaranya kini lebih tegas. Aku tanya sekali lagi. Apa maksudmu membawanya ke sini? Reza mengambil napas dalam-dalam. Dia sepertinya menikmati menjadi pusat perhatian. Dia menikmati drama yang ia ciptakan. Aku membawanya ke sini karena aku ingin jujur, katanya. Aku lelah berpura-pura. Jujur? Desis Harsanto. Ya. Aku mencintai Anya. Lanjut Reza, menatap Anya. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan Clara. Dia membutuhkanku. Kamu gila? Ucap Ibu Ratih. Suaranya pecah. Tidak, Tante. Aku hanya realistis. Kata Reza. Dunia sudah modern. Aku ingin semuanya ada di meja. Transparan. Transparan. Anya mengulang kata itu seperti racun di lidahnya. Rasa sakit yang tajam dan membutakan tadi kini mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, jernih, dan menakutkan. Dia bukan lagi calon pengantin yang patah hati. Dia adalah seorang auditor yang baru saja menemukan kejanggalan besar dalam laporan keuangan. Dia melihat Reza, pria yang ia cintai, atau ia pikir ia cintai. Pria yang tertawa bersamanya minggu lalu saat mencicipi kue pengantin. Pria yang kini berdiri di depannya, menghancurkan keluarganya di depan umum tanpa sedikit pun penyesalan. Dia melihat Clara, wanita yang tampak gemetar, namun tangannya mencengkeram Reza sama eratnya. Dan dia melihat keluarga Reza, penuh rasa malu, tapi tak berdaya. Jadi, kata Anya pelan, apa maumu sekarang, Reza? Kamu ingin aku bertepuk tangan untuk kejujuranmu? Reza tersenyum miring. Dia mengira keheningan Anya adalah kelemahan. Dia mengira tatapan datarnya adalah tanda kepasrahan. Dia salah besar. Aku mau kamu mengerti posisiku, katanya. Clara akan menjadi bagian dari hidup kita. Pernikahan ini akan tetap berjalan, tapi kamu harus menerima kehadirannya. Dia akan ikut. Ikut. Harsanto maju selangkah, siap menerjang, namun ditahan oleh istrinya. Reza tidak gentar. Dia menatap lurus ke mata Anya, dan di depan kedua keluarga, di depan ratusan tamu, di bawah ribuan cahaya bintang buatan, dia menjatuhkan palu hakimnya. Ya, dia akan ikut. Mungkin sebagai, kita bicarakan detailnya nanti. Tapi intinya, aku tidak akan meninggalkan dia. Reza mengangkat dagunya. Suaranya kini bergema di keheningan paviliun yang menyakitkan itu. Ini adalah syaratku. Terima Clara. Terima dia sebagai bagian dari paket pernikahan kita. Kalau kau tak suka. Dia berhenti sejenak, membiarkan ancamannya menggantung. Kalau kau tak suka, kita batal menikah. Sekarang juga. Waktu seakan berhenti. Ibu Ratih terisak pelan. Tubuhnya luruh dan ditahan oleh suaminya. Ayah Anya menatap Reza dengan kebencian murni. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku jarinya memutih. Tante Marina memejamkan mata. Air matanya luruh. Para tamu membeku. Inilah dia. Ultimatum itu. Penghinaan terbesar yang bisa dibayangkan. Reza tidak hanya mengkhianatinya. Dia meminta Anya untuk melegalkan pengkhianatan itu dengan tanda tangannya di buku nikah. Dia memintanya untuk menukar harga dirinya demi sebuah cincin. Semua orang menunggu Anya hancur. Menunggunya menangis, menjerit, atau menampar Reza. Anya menarik napas. Satu tarikan napas panjang yang menata kembali semua kepingan hatinya yang hancur menjadi mosaik kemarahan yang dingin dan terfokus. Dia meluruskan punggungnya. Riasannya masih sempurna. Sanggulnya masih rapi. Dia menatap Reza. Mata bertemu mata. Dia melihat kesombongan di sana. Keyakinan penuh bahwa Anya tidak akan berani menolak. Bahwa Anya terlalu mencintainya. Bahwa aliansi bisnis kedua keluarga terlalu penting untuk dikorbankan. Lalu, Anya menoleh sedikit,
menatap Clara. Wanita itu balas menatapnya. Campuran antara rasa bersalah dan kemenangan yang menyedihkan. Terakhir, Anya menatap ayah dan ibunya. Dia melihat kehancuran di mata mereka. Dan disitulah keputusannya bulat. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Reza. Bibirnya yang tadi tersenyum simpul kini membentuk garis lurus dan tegas. Anya hanya mengucapkan dua kata. Aku mengerti. Suaranya tenang, jelas, dan mematikan. Tanpa tangisan, tanpa drama. Hanya sebuah pernyataan fakta. Dia mengerti. Dia mengerti segalanya. Dia mengerti siapa Reza sebenarnya. Dia mengerti permainan apa yang sedang dimainkan. Dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dua kata itu, aku mengerti, terasa lebih memekakan telinga daripada jeritan histeris. Kata-kata itu menggantung, hampa, di paviliun yang kini sunyi senyap. Reza tampak sedikit bingung. Dia mengharapkan air mata, tamparan, atau perdebatan sengit. Dia tidak siap menghadapi penerimaan yang tenang. Bagi Anya, mengerti bukanlah tanda persetujuan. Itu adalah tanda terima. Data diterima. Anomali terdeteksi. Tanpa sepatah kata lagi, Anya berbalik. Gerakannya anggun dan terukur. Dia tidak lari. Dia berjalan. Punggungnya tegak lurus. Sanggulnya masih kokoh di tempatnya. Dia berjalan melewati para tamu yang terbelalak. Wajah mereka campuran antara ngeri dan kasihan. Dia tidak melihat satu pun dari mereka. Saat Anya melewati ambang pintu paviliun, keheningan di belakangnya pecah berkeping-keping. Keluar! Suara Harsanto meledak seperti guntur, bergema di seluruh ruangan. Beraninya kau menghina putriku di rumahku. Keluar! Bawa wanita jalang itu dan keluar dari sini sekarang. Harsanto, sabar, Jen. Tante Marina, Ibu Reza, mencoba menengahi. Wajahnya basah oleh air mata malu. Sabar? Anda bilang sabar? Bentak Ibu Ratih. Suaranya melengking karena amarah dan patah hati. Putra Anda baru saja meludahi wajah kami. Anda membesarkan monster. Marina, monster. Terserah. Suara Reza memotong kekacauan itu. Masih sama arogannya. Saya sudah menawarkan jalan keluar yang adil. Keputusan ada di tanganmu. Anya, pikirkan baik-baik. Teriaknya ke arah pintu yang sudah ditinggalkan Anya. Seolah tidak mendengar atau tidak peduli dengan kata, aku mengerti, tadi. Dia mengira itu adalah bagian dari syok. Anya terus berjalan. Dia tidak menoleh. Dia mendengar ayahnya mengusir seluruh keluarga Reza. Mendengar ibunya menangis histeris. Mendengar bisikan-bisikan tamu yang kini terdengar seperti desisan ular. Musik telah mati total. Pesta impiannya telah berubah menjadi neraka dalam hitungan 8 menit. Dia sampai di lobi hotel. Sopir keluarganya, Pak Udin, yang sedang menunggu, terkejut melihatnya sendirian. Loh, Non Anya? Acaranya? Pulang, Pak Udin. Sekarang, kata Anya. Suaranya tetap datar. Beberapa menit kemudian, ayah dan ibunya menyusul masuk ke dalam mobil. Perjalanan pulang sejauh 20 km itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Ibu Ratih menangis tanpa suara di pelukan Harsanto. Ayahnya menatap lurus ke depan. Urat-urat di pelipisnya menonjol. Tangannya terkepal di atas lutut. Tidak ada yang berbicara. Keheningan di dalam Rolls-Royce itu terasa padat, berat, dan membatu. Ibunya beberapa kali menatapnya. Ingin mengatakan sesuatu, ingin memeluknya. Tapi terhalang oleh aura dingin yang kini memancar dari putrinya. Anya hanya menatap keluar jendela. Lampu-lampu Jakarta yang berkelip tanpa kabur, tak berarti. Sesampainya di rumah mewah mereka di Menteng, Anya langsung keluar dari mobil. Anya, sayang. Panggil ibunya. Enduk, kita perlu bicara. Ayah akan hancurkan dia, kata ayahnya. Suaranya berat. Anya berhenti di kaki tangga marmer. Aku lelah. Aku mau istirahat. Dia naik ke kamarnya di lantai 2. Kamar tidurnya yang luas, yang menghadap ke taman, yang penuh dengan foto-fotonya bersama Reza. Dia masuk,
dan tanpa menoleh ke belakang, dia menutup pintu kayu jati yang tebal itu. Klik. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti letusan senjata di rumah yang hening itu. Di luar pintu, Ratih langsung luruh. Mas, dia mengunci diri. Mas. Ya Tuhan. Jangan sampai dia berbuat nekat. Anya. Buka pintunya. Sayang. Bicara sama ibu. Dia menggedor pintu pelan. Harsanto memejamkan mata. Rasa sakit di dadanya lebih perih daripada kerugian bisnis manapun. Beri dia waktu. Ratna. Dia hancur. Mereka berdua menunggu di lorong. 5 menit. 10 menit. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada suara barang pecah. Hanya hening. Keheningan yang membatu. Mereka membayangkan putri mereka meringkuk di lantai. Menangisi hidupnya yang hancur. Gaun rose goldnya basah oleh air mata. Tapi di dalam kamar, kenyataannya jauh berbeda. Anya berdiri mematung di tengah ruangan selama tepat 1 menit. Dia tidak sedang memproses kesedihan. Dia sedang memproses data. Pikirannya berputar cepat. Kenapa? Kenapa Reza melakukan ini? Ini bukan sekadar perselingkuhan. Jika hanya selingkuh, dia akan melakukannya diam-diam. Ini adalah sabotase publik. Disengaja. Ultimatum itu. Kalau kau tak suka, kita batal menikah. Dia tidak menginginkan Anya. Dia menginginkan Anya menolaknya. Kenapa? Apa untungnya membatalkan pernikahan yang akan menyatukan dua kekuatan bisnis besar? Anya menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya masih tanpa celah. Tapi matanya terlihat seperti mata yang ia pakai saat bekerja. Mata seorang auditor forensik yang baru saja mencium bau busuk penipuan. Kau mengancamku, bisiknya pelan pada bayangan Reza di kepalanya. Kau pikir aku akan tunduk? Gerakannya metodis. Dia melepas anting-anting mutiaranya. Dia membuka sanggulnya, membiarkan rambutnya tergerai. Lalu, dia meraih resleting di punggung kebayanya. Gaun rose gold yang indah itu meluncur jatuh ke lantai, dan Anya melangkahinya seolah itu hanya kain lap kotor. Dia berganti pakaian. Bukan piyama sutra. Dia mengenakan kaos oblong hitam polos dan celana olahraga abu-abu. Dia mengikat rambutnya asal-asalan. Dia tidak duduk di tempat tidur. Dia duduk di meja kerjanya. Dia membuka laptop workstationnya yang canggih. Layar menyala, memandikan wajahnya dengan cahaya biru yang dingin. Saat itu, ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah pesan baru. Dari Reza. Aku harap kamu sudah memikirkannya. Aku tidak suka drama. Terima syaratku, atau semuanya batal dan kamu tahu konsekuensinya untuk bisnis ayahmu. Aku tunggu jawaban. Ya, sampai besok. Mata Anya menyipit. Itu dia. Konsekuensinya untuk bisnis ayahmu. Itu bukan permintaan. Itu adalah ancaman. Pemerasan. Jantungnya tidak berdebar kencang karena patah hati. Jantungnya berdebar kencang karena adrenalin. Pria yang akan dinikahinya baru saja mengancam perusahaan ayahnya. Kamu salah pilih lawan, Reza. Bisik Anya ke layar laptopnya. Dia mengabaikan pesan Reza. Dia membuka koneksi VPN terenkripsi ke server kantornya. Lalu dia membuka folder lain, yang terenkripsi ganda di drive pribadinya. Judulnya, Aliansi Bisnis Harsanto Adijaya. Ini adalah dana investasi patungan yang baru dibentuk 6 bulan lalu, yang diserahkan ayahnya untuk dikelola oleh Reza sebagai tanda itikat baik. Di luar, ibunya masih mengetuk pelan. Anya, sayang setidaknya biarkan ibu masuk. Anya tidak mendengar. Jari-jarinya sudah menari di atas keyboard. Wajahnya tenang, fokus, dan mematikan. Dia tidak sedang berduka. Dia sedang bekerja. Minggu itu, kamar Anya berubah menjadi pusat komando perang. Di luar pintu kayu jatinya, rumah itu diselimuti duka. Ibunya hanya sesekali keluar kamar dengan mata sembab. Ayahnya menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Dering teleponnya terdengar lebih sering dan lebih tegang dari biasanya. Kemungkinan besar dari para kolega dan kerabat yang menuntut penjelasan atas insiden memalukan di malam lamaran.
Para asisten rumah tangga berjalan berjinjit, berbicara dalam bisikan. Mereka semua mengira Non Anya sedang patah hati, mengunci diri dalam kesedihan yang tak terperi. Kenyataannya, Anya hampir tidak tidur. Wajahnya pucat bukan karena tangisan, tapi karena kelelahan dan cahaya monitor yang terus-menerus. Nampan makanan yang diletakkan di depan pintunya seringkali kembali dalam keadaan utuh. Hanya gelas kopinya yang tandas. Di dalam kamarnya, Anya dikelilingi oleh angka. Layar laptopnya menampilkan baris-baris spreadsheet, laporan bank, dan diagram alir dana yang rumit. Pikirannya, yang dilatih untuk menemukan pola dalam kekacauan, bekerja dengan kecepatan penuh. Aliansi Bisnis Harsanto Adijaya. Nama yang terdengar megah untuk sebuah perusahaan patungan yang baru berumur jagung. Ayahnya telah menyuntikkan modal awal sebesar 50 miliar rupiah sebagai tanda kepercayaan. Modal yang akan dikelola Reza melalui firma investasinya, Adijaya Capital. Rencananya adalah untuk mengakuisisi beberapa startup teknologi potensial. Anya mulai dari yang paling dasar, laporan rekening koran perusahaan patungan itu. Semuanya tampak normal di permukaan. Ada beberapa penarikan dana untuk investasi awal, ketiga perusahaan berbeda. Semuanya disertai proposal dan dokumen akuisisi yang tampak sah. Terlalu bersih, gumam Anya pada dirinya sendiri. Kebiasaan auditornya muncul. Saat laporan tampak sempurna, disitulah biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Dia mulai menggali lebih dalam. 3 startup itu, Teknolumbung, Sinar Digital, dan Karya Inovasi. Dia menjalankan pemeriksaan latar belakang cepat. Ketiganya baru terdaftar di kementerian dalam 8 bulan terakhir. Semuanya memiliki alamat kantor di virtual office yang sama. Mencurigakan. Dia menyilangkan data direksi ketiga perusahaan itu. Tidak ada nama yang ia kenali. Tapi saat ia melacak aliran dana lebih jauh, ke rekening siapa startup itu membayar, vendor, mereka, dia menemukan sebuah nama. PT Cipta Kreasi Mandiri. Sebuah perusahaan konsultan fiktif. Anya tahu ini karena dia melacak NPWP-nya. Perusahaan itu terdaftar atas nama Sugiarto, nama yang sangat umum. Tapi saat Anya menggunakan aksesnya, sedikit melanggar batas etika profesional, tapi dia tidak peduli. Untuk memeriksa data kependudukan, dia menemukan keterkaitan. Sugiarto, kakak ipar dari sepupu jauh Clara. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ini bukan lagi kebetulan. Dia kembali ke laporan Bank Reza. Bukan rekening perusahaan, tapi rekening pribadinya yang pernah Reza perlihatkan padanya saat mereka mengajukan KPR bersama untuk rumah masa depan mereka. Anya masih menyimpan nomor rekening itu di catatannya. Dia tidak bisa mengaksesnya secara legal. Tapi dia tidak perlu mengaksesnya. Dia hanya perlu tahu kemana uang dari PT Cipta Kreasi Mandiri itu pergi. Dia menelepon Bima, sahabatnya di firma yang sama, seorang peretas etis jenius yang berutang budi padanya. "Bei, aku butuh bantuan." "Off the record." "Sangat off the record," kata Anya lewat sambungan terenkripsi pukul 2 pagi di hari Selasa. "Apapun untukmu." "Nya, kamu terdengar berbeda. Kamu baik-baik saja?" "Aku dengar soal acaramu." "Aku akan baik-baik saja," potong Anya. Suaranya dingin. "Aku perlu kamu melacak satu rekening. Cari tahu apakah rekening ini menerima transfer dari 3 perusahaan ini dalam 6 bulan terakhir." Dia memberikan nama-nama itu. Bima terdiam sejenak. "Nya, ini di luar batas. Ini bisa membuat kita berdua dipecat." "Aku tahu. Tapi ini menyangkut ayahku. Dan ini mendesak." Hening sejenak. "Oke. Beri aku 1 jam." 50 menit kemudian, sebuah pesan terenkripsi masuk. Hanya 1 kata. "Bingo." Diikuti oleh serangkaian tanggal dan jumlah yang cocok dengan penarikan dana dari perusahaan patungan ayahnya. Uang itu berputar. Dari Harsanto, ke perusahaan patungan, ke startup fiktif, ke konsultan fiktif, lalu sebagian besar mengalir ke rekening pribadi Reza. Tidak semua. Sebagian lagi, mengalir ke rekening atas nama Clara.
Anya memejamkan mata. Skalanya jauh lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan sekadar penggelapan dana. Ini adalah penipuan terencana yang matang. Reza tidak hanya berselingkuh. Dia menggunakan Clara sebagai pion, atau mungkin mitra, untuk merampok ayahnya. Tiba-tiba, semua kepingan puzzle itu jatuh ke tempatnya. Insiden di acara lamaran itu. Ultimatum itu. Konsekuensinya untuk bisnis ayahmu. Reza sengaja menyabotase acara itu. Dia ingin pernikahan itu batal. Kenapa? Karena audit akhir tahun perusahaan ayahnya akan segera tiba. Jika mereka masih berstatus calon menantu, atau lebih buruk lagi, sudah menjadi menantu, ayahnya akan memiliki akses penuh ke pembukuan Adijaya Capital sebagai bagian dari merger keluarga. Reza pasti panik. Dia harus keluar dari kesepakatan itu sebelum audit dilakukan. Cara terbaik untuk keluar? Membuat dirinya diusir. Membuat keluarga Anya yang membatalkan pernikahan. Dengan begitu, dia bisa memainkan peran sebagai korban yang patah hati, menarik investasinya dari perusahaan patungan itu dengan alasan perbedaan pribadi, dan melarikan diri dengan uang puluhan miliar itu sebelum ada yang sadar. Dia menggunakan egonya sendiri sebagai tameng. Jenius, bisik Anya. Tapi tidak ada kekaguman dalam suaranya. Hanya rasa mual. Dia menyandarkan punggungnya. Dia memiliki buktinya. Setidaknya, bukti awal yang kuat. Transfer dana, perusahaan cangkang, keterkaitan dengan Clara. Selama sisa minggu itu, Anya bekerja tanpa henti. Dia menyusun laporan forensik yang rapi. Dia membuat diagram yang jelas menunjukkan aliran uang haram itu, dari rekening ayahnya hingga ke kantong Reza dan Clara. Dia mencetak setiap bukti, setiap tangkapan layar, setiap akta perusahaan palsu. Pada hari ke-6, hari Jumat, dia akhirnya keluar dari kamarnya. Ayah dan ibunya sedang sarapan dalam keheningan yang menyakitkan. Ketika mereka melihat Anya menuruni tangga, mereka berdua terlonjak. Anya tampak lebih kurus, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Tapi tatapannya tajam seperti baja. Anya, kamu. Ibunya mulai menangis lagi. Anya meletakkan sebuah map binder tebal berwarna hitam di atas meja sarapan, di antara piring buah dan kopi ayahnya. Ayah, ibu, katanya. Suaranya serak karena kurang tidur dan jarang bicara. Aku tidak depresi. Aku sedang bekerja. Harsanto menatap map itu, lalu ke putrinya. Apa ini? Ini adalah alasan mengapa Reza melakukan apa yang dia lakukan, jawab Anya. Dia tidak hanya menghinaku. Dia merampokmu. Yah, dia telah menggelapkan hampir 40 miliar dari dana aliansi. Mata Harsanto melebar karena syok, yang dengan cepat tergantikan oleh kemarahan yang membara. Ibu Ratih menutup mulutnya. Aku sudah melacak semuanya, lanjut Anya. Perusahaan cangkang, rekening penampung, semuanya. Tapi aku butuh satu hal lagi untuk melengkapi ini. Apa itu? Enduk? Katakan saja, kata ayahnya. Tangannya sudah meraih map itu. Aku butuh kesaksian. Aku butuh Clara. Menemukan Clara adalah bagian yang mudah. Selama menjalin hubungan dengan Reza, Anya tahu pria itu adalah makhluk kebiasaan. Reza tidak mungkin menyembunyikan Clara jauh-jauh. Benar saja, data pelacakan Bima menunjukkan bahwa rekening atas nama Clara digunakan untuk membayar sewa bulanan sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Apartemen servis yang sama yang sering digunakan Reza untuk menampung klien ekspatriatnya. Bagian yang sulit adalah mendekatinya. Anya tidak bisa gegabah. Reza pasti sedang mengawasi Clara, entah untuk melindunginya atau untuk mengendalikannya. Anya harus memisahkan Clara dari Reza, setidaknya secara psikologis, sebelum mereka bertemu. Pada hari Sabtu pagi, sehari setelah Anya menunjukkan temuannya kepada orang tuanya, dia mengirimkan satu pesan ke nomor Clara, nomor yang juga dia dapatkan dari pelacakan data. Pesan itu singkat dan mematikan. Clara, aku tahu tentang PT Cipta Kreasi Mandiri. Aku tahu rekeningmu menerima transfer 4,5 miliar rupiah dalam 3 tahap. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini pencucian uang. Reza menjebakmu.
Kalau kamu mau selamat, temui aku. Cafe Batavia, Kota Tua, jam 2 siang ini. Datang sendirian. Atau aku serahkan data ini ke polisi pukul 3. Dia memilih Kota Tua karena 2 alasan. Ramai oleh turis sehingga mereka tidak akan menarik perhatian, dan jauh dari zona nyaman Reza di segitiga emas Jakarta. Pukul 1.50 siang, Anya sudah duduk di dalam kafe Batavia yang temaram dan bergaya kolonial. Dia memilih meja di lantai 2, di sudut, memberinya pemandangan penuh ke pintu masuk. Dia memesan lemon tea, buku catatannya terbuka, tapi matanya tidak pernah lepas dari tangga. Tepat pukul 24. Sosok itu muncul. Clara. Dia tampak sangat berbeda dari wanita yang berdiri angkuh di samping Reza seminggu yang lalu. Tidak ada gaun malam yang menantang. Hari ini, dia mengenakan jeans pudar, kemeja kebesaran, dan kacamata hitam besar yang gagal menyembunyikan wajahnya yang pucat dan bengkak. Dia tampak gelisah, terus-menerus melihat ke sekeliling sebelum akhirnya melihat Anya. Clara berjalan kaku ke meja. Tanpa basa-basi, dia duduk. Tangannya gemetar. "Apa maumu?" desis Clara. Suaranya serak. "Mau membalas dendam? Menghinaku di depan umum seperti aku. Anya mengangkat satu tangan, menghentikan kalimat Clara. "Aku tidak tertarik pada drama murahan. Clara, waktuku tidak banyak," kata Anya. Suaranya tenang dan dingin. "Yang kamu lihat di acara lamaran itu bukan aku yang sebenarnya. Ini aku yang sebenarnya." Anya mendorong sebuah map tipis, salinan ringkas dari temuan utamanya, ke seberang meja. "Buka." Clara ragu-ragu, lalu membukanya. Matanya membelalak ngeri saat melihat salinan akta pendirian perusahaan atas nama sepupunya, Sugiarto. Lalu dia melihat diagram alir dana. Kotak bertuliskan Harsanto Group di atas, panah menunjuk ke aliansi bisnis, lalu ke 3 startup fiktif, lalu ke PT Cipta Kreasi Mandiri, dan akhirnya terpecah kedua kotak di bawah, Reza Adijaya, pribadi, dan Clara Anindita. Aku tidak tahu soal ini," bisik Clara. Suaranya pecah. Reza bilang, dia bilang itu uang komisi proyek. "Uang komisi 4,5 miliar. Tanya Anya, nadanya setajam silet. "Clara, kamu mungkin dibutakan oleh cinta, tapi aku yakin kamu tidak bodoh. Kamu tahu itu uang kotor." Air mata mulai menggenang di mata Clara. Dia berjanji padaku. Dia bilang dia akan menikahiku. Dia bilang pertunangan denganmu itu hanya formalitas bisnis yang dipaksakan ayahnya. Dan kamu percaya? "Aku harus," jerit Clara pelan, membuat beberapa tamu menoleh. "Aku sudah bersamanya 5 tahun sebelum dia bertemu denganmu. Kamu yang merebutnya dariku." Anya bersandar. "Oke, mari kita luruskan fakta. Aku tidak merebutnya. Dia melamarku atas kemauannya sendiri. Dan tebak, dia juga tidak pernah berniat menikahimu. Dia berbohong padamu, sama seperti dia berbohong padaku." "Tidak, dia mencintaiku." "Dia tidak mencintaimu, Clara," kata Anya, kehilangan kesabarannya. "Dia menggunakanmu. Lihat halaman terakhir." Clara membalik halaman dengan jari gemetar. Itu adalah analisis risiko yang Anya tulis. Perusahaan-perusahaan cangkang itu semuanya terkait dengan keluargamu. Rekening penampung itu atas namamu. Saat Reza melarikan diri dengan uangnya, tebak siapa yang akan dikejar polisi atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang? Bukan dia. Dia akan berada di negara lain tanpa ekstradisi. Tapi kamu, Anya menunjuk dada Clara, kamu yang akan membusuk di penjara. Kamu adalah kambing hitamnya. Clara. Dibuat sempurna. Kenyataan itu menghantam Clara seperti kereta barang. Wajahnya kehilangan semua sisa warnanya. Dia akhirnya mengerti. Ultimatum di acara lamaran itu. Itu bukan tes untuk Anya. Itu adalah bagian dari rencana pelarian Reza. Dia menyuruhku datang malam itu. Isak Clara, kini hancur. Dia bilang itu satu-satunya cara untuk membuktikan pada ayahnya bahwa dia serius denganku.
Dia bilang setelah kamu menolaknya, dia bebas. Dia bilang. Dia bilang apa? Desak Anya. Dia bilang kita akan pergi. Memulai hidup baru. Jauh dari sini, bisik Clara. Dia bahkan memegang pasporku. Katanya untuk mengurus visa. Jantung Anya mencelos. Reza tidak hanya menjebaknya, dia menyanderanya. Dia akan menghancurkanmu. Clara, setelah dia menguras rekeningmu, dia akan meninggalkanmu untuk menanggung semuanya. Clara menatap Anya. Matanya kini penuh teror. Rasa benci pada wanita di depannya telah menguap, digantikan oleh ketakutan murni. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Tolong, aku tidak mau dipenjara. Bagus, kata Anya. Itu awal yang cerdas. Anya menutup map itu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu karena aku orang baik. Aku di sini karena aku butuh kamu. Kamu adalah saksi kunciku. Saksi. Reza akan jatuh. Clara. Itu fakta. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau jatuh bersamanya? Anya mencondongkan tubuhnya ke depan. Atau, kamu bekerja sama denganku, berikan aku semua yang kamu tahu, setiap rencana, setiap kata sandi, setiap janji yang dia buat, dan aku akan memastikan pengacaraku memosisikanmu sebagai korban yang dipaksa dan dimanipulasi. Kamu mungkin masih akan terkena masalah, tapi aku bisa berjanji kamu tidak akan menanggungnya sendirian. Anya menawarkan aliansi yang paling tidak terduga. Bukan pengampunan, bukan persahabatan, tapi sebuah kesepakatan. Clara menatap wanita yang seharusnya menjadi musuh bebuyutannya. Wanita yang ia benci karena memiliki semua yang ia inginkan. Dan kini, wanita itu adalah satu-satunya pelampungnya. Setelah hening yang panjang, Clara mengangguk pelan. Air matanya kini kering, digantikan oleh resolusi yang getir. Dia berencana mentransfer sisa uangnya hari Rabu depan, kata Clara. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia bilang itu, gelombang terakhir, sebelum dia menutup akun aliansi itu. Dia bilang, dia ingin bertemu dengan keluargamu satu kali lagi hari Jumat. Tepat 1 minggu setelah lamaran itu. Anya mengangguk. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, secara resmi, jawab Clara. Dia akan berpura-pura minta maaf. Tapi dia akan menyalahkanmu atas pembatalan itu. Dia ingin ada surat kesepakatan pemutusan bisnis yang bersih. Begitu ayahmu tanda tangan, dia akan pergi malam itu juga. Anya tersenyum. Senyum pertama dalam seminggu. Itu adalah senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Bagus sekali, kata Anya. Jumat depan, ya? Kita akan memberinya penyelesaian yang tidak akan pernah dia lupakan. Anya meninggalkan kafe Batavia saat matahari sore mulai mencondong, membiaskan cahaya oranye di atas bangunan-bangunan tua kota tua. Clara tetap di meja, menangis dalam diam di balik kacamata hitamnya. Anya tidak menoleh ke belakang. Dia telah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Konfirmasi, saksi, dan yang paling penting, garis waktu. Rabu. Gelombang terakhir. Pertemuan, penyelesaian. Rencana Reza kini terbuka di depannya. Jelas dan telanjang. Itu adalah rencana yang kejam, arogan, dan dirancang dengan sangat licik. Dia telah meremehkan Anya secara fatal. Dia melihatnya sebagai putri manja yang bisa dihina dan ditundukkan, bukan sebagai auditor forensik dengan insting predator. Perjalanan kembali ke Menteng terasa sangat berbeda. Ketegangan yang tadinya mengisi dadanya telah berubah menjadi energi dingin yang terfokus. Dia bukan lagi korban yang berduka. Dia adalah seorang pemburu yang sedang mengatur jebakannya. Sabtu malam itu, ruang kerja Harsanto yang biasanya berbau cerutu dan kayu mahoni tua, kini terasa seperti ruang dewan perang. Anya berdiri di depan meja besar ayahnya. Di sana duduk Harsanto, Ibu Ratih, dan Pak Tirtayasa, Kepala Penasihat Hukum Harsanto Group. Ibu Ratih tidak lagi menangis. Matanya kering dan keras. Penghinaan terhadap putrinya telah membakar habis kesedihannya, menyisakan baja. Dia akan mentransfer sisa dana hari Rabu,
Anya memulai. Suaranya mantap, memecah kesunyian. Clara mengkonfirmasi. Dia menyebutnya gelombang terakhir. Itu artinya dia berencana mengosongkan seluruh rekening aliansi. Harsanto menggeram. 50 miliar. Dia akan mengambil 50 miliar penuh. Dan dia menjebak Clara untuk menanggung semuanya. Lanjut Anya. Perusahaan cangkang, rekening penampung, semua atas nama atau terkait keluarga Clara. Dia bahkan memegang paspor wanita itu. Reza berencana untuk menyelesaikan semuanya hari Jumat, mendapatkan surat pemutusan kerjasama dari ayah, lalu terbang malam itu juga, meninggalkan Clara untuk menghadapi kita dan polisi. Pak Tirtayasa, seorang pria berkacamata dengan wajah tenang yang tak terbaca, akhirnya angkat bicara. Ini adalah penipuan dan penggelapan skala besar. Kita bisa menelepon Kejaksaan Agung sekarang juga. Nona Anya. Kita bekukan rekeningnya. Tidak, kata Anya cepat. Harsanto menatapnya. Kenapa tidak? Enduk? Kita tangkap dia sekarang. Jika kita bergerak sekarang, kita hanya akan mendapatkan apa yang ada di rekening itu. 40 miliar yang sudah dia pindahkan mungkin sudah tersebar di rekening offshore yang tidak bisa kita sentuh. Jelas Anya, sisi profesionalnya mengambil alih. Dia akan tahu kita bergerak. Dia akan melarikan diri hanya dengan apa yang sudah dia curi. Kita tidak akan pernah melihat uang itu lagi. Dan dia akan lolos. Anya berjalan ke papan tulis putih di sudut ruangan. Dia mengambil spidol. Reza sudah mengatur panggungnya. Jangan kita ubah naskahnya. Kita biarkan dia memainkan perannya sampai selesai. Dia menggambar diagram. Hari Rabu. Dia melakukan transfer terakhir. Bima akan memantaunya. Kita akan memiliki bukti digital yang tak terbantahkan bahwa dia yang melakukan transfer, bukan Clara. Kita akan melacak kemana uang itu pergi. Hari Jumat. Dia datang ke kantor ayah, kan? Meminta pertemuan. Harsanto mengangguk. Jam 10 pagi. Di ruang rapat utama. Dia pikir dia akan mendikte syarat-syaratnya. Bagus. Senyum dingin Anya kembali. Kita biarkan dia masuk. Kita biarkan dia duduk. Kita biarkan dia mengucapkan omong kosongnya tentang pembatalan yang disayangkan. Dan tepat ketika dia meminta ayah menandatangani surat pemutusan itu, kita jatuhkan bomnya. Harsanto menyelesaikan kalimat itu. Matanya berkilat berbahaya. Tepat, kata Anya. Kita akan siapkan semuanya. Laporan audit forensik lengkap, bukti transfer, akta perusahaan palsu, dan kesaksian dari Clara. Kita tidak akan memberinya celah untuk bernapas. Kita akan menghancurkannya di ruangan itu. Pak Tirtayasa mengangguk perlahan. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Jebakan yang elegan. Kita akan siapkan 2 dokumen. 1. Surat pemutusan yang dia inginkan. 2. Surat pengakuan utang dan pengalihan aset penuh atas semua yang dia miliki, atas nama Adijaya Capital dan nama pribadinya, untuk menutupi kerugian. Kita akan memberinya pilihan, tanda tangani yang kedua, atau kami panggil polisi yang sudah menunggu di lobi. Aku suka itu, kata Harsanto. Hari Minggu hingga Selasa adalah persiapan intensif. Anya dan Bima bekerja dalam senyap, mengumpulkan data server, log IP, dan mempersiapkan pelacakan real-time. Pak Tirtayasa dan timnya menyusun draft hukum yang kedap peluru. Lalu tibalah hari Rabu. Hari gelombang terakhir. Anya ada di workstationnya di rumah, terhubung dengan Bima. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi antisipasi. Pukul 14.32, Bima mengirim pesan. Dia bergerak. Selama 2 jam berikutnya, mereka menyaksikan dalam diam saat Reza, dengan keyakinan diri seorang sosiopat, secara metodis melikuidasi sisa aset di rekening aliansi. 10 miliar terakhir, ditambah bunga yang terakumulasi. Dia memindahkannya, seperti yang diduga, ke PT Cipta Kreasi Mandiri, yang kemudian langsung memecahnya ke 3 rekening baru di luar negeri. Semuanya atas nama perusahaan cangkang yang berbeda. Gocha, bisik Anya.
Dia menyimpan log transfer itu. Bukti tak terbantahkan. Bom waktu itu kini telah terisi penuh. Hari Kamis adalah hari yang tenang. Terlalu tenang. Anya sengaja tidak melakukan apa-apa. Dia tidur selama 10 jam. Dia pergi ke salon. Dia melakukan manikur. Saat dia kembali, ibunya menatapnya dengan cemas. Kamu terlihat tenang sekali, sayang. Anya tersenyum pada ibunya di cermin. Kukunya kini dicat warna merah darah yang pekat dan mengilap. Tentu saja, Bu. Besok adalah hari besar. Aku harus tampil prima. Malam itu, dia menyiapkan pakaiannya untuk besok. Bukan gaun duka. Dia memilih powersuit berwarna navy blue yang paling tajam, kemeja sutra putih gading, dan stiletto setinggi 5 inci. Dia mengambil map binder hitam tebal yang kini berisi lebih dari 100 halaman bukti dan meletakkannya di samping tas kerjanya. Dia mengirim satu pesan terakhir untuk Clara. Kantor Harsanto Group. Jam 10.30. Jangan masuk. Tunggu di mobilku di lobi. Sopirku akan menjagamu. Aku akan panggil saat tiba waktunya. Jawabannya datang instan. Aku akan di sana. Anya mematikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, dia tidur nyenyak, tanpa mimpi. Dia tahu persis apa yang akan terjadi besok. Ini bukan lagi soal patah hati. Ini soal perhitungan. Dan besok adalah hari pembayaran. Jumat pagi, pukul 9. Langit Jakarta cerah. Namun udara di dalam penthouse keluarga Harsanto terasa dingin dan tegang. Anya berdiri di depan jendela kaca raksasa di kamarnya, menatap lalu lintas ibu kota yang bergerak seperti semut di bawah. Dia telah mengenakan powersuit biru navinya. Riasannya sempurna, eyeliner tipis yang tajam, lipstik merah yang serasi dengan kukunya, dan rambutnya disanggul rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang tenang namun tak kenal ampun. Di lantai bawah, di ruang makan, tidak ada yang sarapan. Harsanto sudah berangkat 1 jam lebih awal, didampingi Pak Tirtayasa. Ibu Ratih memegang tangan putrinya. Apa kamu yakin, Enduk? Kita bisa serahkan ini pada ayahmu dan Tirtayasa. Anya menoleh dan tersenyum tipis pada ibunya. Ini dimulai denganku, Bu. Aku yang akan mengakhirinya. Pukul 9.45. Anya berjalan keluar dari lift pribadi di lobi Harsanto Tower. Gedung itu menjulang, simbol dari semua yang telah dibangun ayahnya. Dan hari ini, simbol dari semua yang coba dicuri oleh Reza. Dia melihat sekilas ke arah mobilnya yang terparkir di zona drop-off khusus. Kaca gelapnya menyembunyikan Clara di dalamnya. Sopirnya, Pak Udin, berdiri di luar, mengangguk singkat pada Anya. Semuanya sudah di tempat. Anya melangkah melewati lobi marmer yang megah. Setiap mata memandangnya. Karyawan yang mengenalnya sebagai putri bos yang ramah, kini melihat wanita lain. Langkah stiletonya menggema di lantai yang mengilap. Setiap ketukan terdengar seperti vonis. Dia tidak langsung naik ke lantai 50, tempat ruang rapat utama berada. Dia berhenti di lantai 48, di kantor tim keamanan. Bima sudah menunggunya. Tampak lelah namun bersemangat. Semua sudah siap, kata Bima. Mikrofon tersembunyi aktif. Kamera resolusi tinggi di ruang rapat utama sedang merekam. Semuanya dialirkan langsung ke sini. Kita akan mendengar dan melihat setiap katanya. Bagus, kata Anya. Pastikan rekamannya aman. Dan Bima terima kasih. Bima tersenyum kecil. Hancurkan dia, Nya. Pukul 9.55. Anya masuk ke ruang rapat utama. Ruangan itu besar, didominasi oleh meja kayu eksolit sepanjang 10 meter dan jendela dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan kota. Ayahnya dan Pak Tirtayasa sudah duduk di ujung meja, dengan 2 kursi kosong di samping mereka. Satu untuk Anya, satu untuk akuntan forensik eksternal yang mereka bawa sebagai saksi ahli. Tepat pukul 10, pintu terbuka. Reza Adijaya masuk. Dia tidak datang sendiri. Dia membawa pengacaranya, seorang pria licin yang Anya kenali dari beberapa acara sosial. Tapi fokus Reza adalah pada dirinya sendiri. Dia mengenakan setelan Armani terbaiknya,
Rambutnya ditata sempurna. Dia telah mempersiapkan penampilan ini. Penampilan seorang pria yang tersakiti namun tetap bermartabat. Datang untuk menyelesaikan urusan yang tidak menyenangkan. Dia tersenyum kecil saat melihat Anya. Senyum palsu penuh simpati. Anya, terima kasih sudah datang. Ayah, Pak Harsanto. Ini sangat berat bagi kita semua. Duduk, Reza, kata Harsanto. Suaranya datar seperti batu. Reza duduk di seberang meja, di samping pengacaranya. Ada jarak 6 meter di antara mereka. Tapi rasanya seperti jurang pemisah. Baik, Reza memulai, meletakkan tas kerjanya di meja. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Harsanto, saya sangat menyesali apa yang terjadi minggu lalu. Itu adalah kesalahan penilaian dari saya. Emosi saya mengambil alih. Anya hanya menatapnya, tidak berkedip. Tapi, lanjut Reza, nadanya berubah menjadi lebih bisnis. Apa yang terjadi, terjadilah. Saya rasa kita semua setuju bahwa melanjutkan rencana pernikahan dalam kondisi ini adalah tidak mungkin. Langsung ke intinya, Reza, katanya. Suaranya memotong udara dingin ruangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara langsung pada Reza sejak malam itu. Reza tampak sedikit terkejut oleh nada dingin itu. Tentu, intinya, pembatalan ini rumit. Ini bukan hanya soal pribadi kita. Ini menyangkut aliansi bisnis Harsanto Adijaya. Mengingat situasi emosional ini, dia menatap Anya. Saya rasa tidak bijaksana bagi kita untuk terus terikat secara profesional. Itu akan terlalu menyakitkan. Pengacaranya mengambil alih. Klien kami, Pak Reza, berpendapat bahwa demi kebaikan kedua belah pihak, aliansi bisnis harus dibubarkan. Pak Reza setuju untuk menarik investasinya. Investasi Anda? Harsanto menyela. Suaranya menggelegar pelan. Investasi bersama. Si pengacara meralat dengan cepat. Dan kami telah menyiapkan surat kesepakatan pemutusan kerjasama. Isinya standar. Kedua belah pihak setuju untuk berpisah secara damai. Tidak ada tuntutan di masa depan. Dan semua aset dibagi secara proporsional sesuai dengan pembukuan terakhir. Reza mendorong selembar dokumen ke seberang meja. Hanya formalitas, Pak, agar kita bisa move on. Anya tersenyum. Itu senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Pembukuan terakhir, katamu. Tentu, kata Reza, masih belum menyadari bahaya. Semuanya bersih. Anda bisa periksa. Oh, aku sudah memeriksanya. Kata Anya. Dia berdiri. Perlahan, dia mengambil map binder hitam tebal dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja dengan suara buk yang keras. Reza dan pengacaranya menatap map itu. Senyum di wajah Reza sedikit goyah. Kita di sini bukan untuk membahas lamaran yang batal, Reza. Kata Anya. Suaranya kini bergema di ruangan yang sunyi itu. Kita di sini bukan untuk membahas perasaanmu yang terluka. Kita di sini untuk membahas ini. Dia membuka map itu. Halaman pertama adalah foto sampul yang jelas dari proposal Tekno Lumbung. Kita di sini, lanjutnya, suaranya semakin tajam, untuk membahas penggelapan dana 50 miliar rupiah. Keheningan yang mengikuti pernyataan Anya begitu pekat. Rasanya bisa diiris dengan pisau. 50 miliar rupiah. Angka itu menggantung di udara seperti awan badai. Reza adalah yang pertama pulih. Dia tertawa. Itu bukan tawa geli, tapi tawa gugup yang dipaksakan. 50 miliar? Anya, sayang. Dia menggunakan panggilan itu dengan nada merendahkan. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi ini konyol. Kamu menuduhku mencuri? Ayah, Pak Harsanto, tolong katakan sesuatu pada putrimu. Dia jelas tidak stabil secara emosional. Pengacara Reza, Pak Rustam, berdeham dan memasang wajah profesionalnya. Pak Harsanto, dengan segala hormat, ini adalah tuduhan yang sangat serius dan tidak berdasar. Jika ini adalah cara pihak Anda untuk menegosiasikan kompensasi yang lebih baik atas pembatalan pertunangan. Duduk dan diam, Rustam. Kata Pak Tirtayasa, suaranya sedingin es.
Biarkan Nona Anya selesai. Anya tidak terpengaruh oleh tawa Reza. Dia membalik halaman pertama di map bindernya. Kita mulai dari proposal, teknolumbung, yang kamu ajukan. Sangat brilian. 3 startup agroteknologi yang akan merevolusi rantai pasok. Ayahku menginvestasikan 50 miliar ke dalam aliansi bisnis kita untuk mendanai mereka. Dia membalik ke halaman berikutnya. Masalahnya, 3 startup itu tidak ada. Itu bohong, bantah Reza. Nadanya kini meninggi. Perusahaannya ada. Kami sedang dalam tahap pengembangan. Oh, perusahaannya ada di atas kertas. Balas Anya. 3 PT yang kamu dirikan 2 bulan lalu. Tani Digital Mandiri, Sumber Pangan Sejahtera, dan Logistik Hijau Nusantara. Aku memeriksanya. Dia menyebarkan 3 lembar akta pendirian di atas meja. Ketiganya terdaftar dengan alamat yang sama. Sebuah ruko kosong di Bekasi. Tidak ada karyawan, tidak ada aktivitas, tidak ada pengembangan. Hanya rekening bank. Wajah Reza mulai kehilangan sedikit warnanya. Riset pengembangan, itu semua butuh waktu. Kamu tidak mengerti bisnis teknologi. Aku mungkin tidak mengerti bisnis teknologi. Tapi aku mengerti bisnis pencucian uang, kata Anya. Dia membalik ke halaman berikutnya. Sebuah diagram alir yang dia buat. Ini adalah diagram aliran danamu. Sangat rapi. Ayahku mentransfer 50 miliar ke rekening aliansi. Dalam 6 minggu, kamu mentransfer, dalam 12 kali transaksi terpisah, total 40 miliar dari rekening aliansi ke 3 rekening startup fiktif itu. Anya berhenti sejenak. Membiarkan informasi itu meresap. Dan dari sana, lanjutnya, menunjuk ke bagian bawah diagram. Uang itu menghilang. Ditarik tunai dalam jumlah besar. Ditransfer ke puluhan rekening lain, sampai akhirnya mendarat di sini. Dia meletakkan selembar dokumen lagi. Akta pendirian PT Cipta Kreasi Mandiri. Pengacara Reza mencondongkan tubuh ke depan. Membaca nama-nama di dewan direksi. Wajahnya langsung pucat. Sugiarto. Sugiarto sepupu Clara Anindita. Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Tepat. Kata Anya. Perusahaan keempat. Perusahaan penampung yang sebenarnya. Dan coba tebak siapa pemegang rekening utama perusahaan ini. Anya melemparkan salinan laporan rekening bank ke seberang meja. Nama, Clara Anindita. Tercetak jelas di atasnya. Kamu. Reza tergagap. Kesombongannya retak. Memperlihatkan kepanikan di baliknya. Kamu menjebakku. Kamu bersekongkol dengannya. Aku menjebakmu. Anya tertawa kecil. Tawa dingin tanpa humor. Kamu yang membawanya ke acara lamaranku. Ingat? Kamu yang menjadikannya pusat perhatian. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku akan menangis di pojokan dan membiarkanmu mengambil uang ayahku? Dia berjalan mengitari meja, perlahan, seperti predator yang mengitari mangsanya. Dia berhenti tepat di belakang kursi Reza. Kamu salah perhitungan, Reza. Kamu pikir aku hanya boneka cantik yang bisa kamu pamerkan. Kamu lupa pekerjaanku. Aku seorang auditor. Aku mencari kebohongan untuk mencari nafkah. Dia mencondongkan tubuhnya ke telinga Reza. Dan kamu, bisiknya, adalah pembohong yang sangat ceroboh. Reza melompat dari kursinya. Ini fitnah. Semua ini rekayasa. Clara, dia yang melakukannya. Dia memanipulasiku. Dia menjebakku. Benarkah? Tanya Anya, kembali ke tempatnya. Itu pembelaan yang menarik. Mari kita uji. Karena, lihat 40 miliar itu baru sampai hari Selasa. Tapi kamu belum selesai, kan? Dia membalik ke halaman terakhir laporannya. Hari Rabu, pukul 14.32. Tepat setelah kamu yakin aku hancur dan tidak akan melawan. Kamu mentransfer, gelombang terakhir. Sisa 10 miliar dari rekening aliansi. Kemana? Ke PT Cipta Kreasi Mandiri. Dan dari sana, langsung ke 3 rekening baru di Singapura, Swiss,
dan Kepulauan Kaiman. Dia meletakkan log transfer server, lengkap dengan alamat IP yang dilacak kembali ke laptop pribadi Reza. Kamu melakukannya sendiri, dari apartemenmu. Bukan Clara. Bukan orang lain. Kamu. Pengacara Reza, Pak Rustam, menundukkan kepalanya dan memijat pelipisnya. Dia tahu ini sudah berakhir. Kliennya tidak hanya bersalah. Dia tertangkap basah dengan bukti digital yang tak terbantahkan. Kamu. Reza menunjuk Anya. Jarinya gemetar karena marah dan takut. Dasar jalang licik. Kamu menghancurkanku. Kamu menghancurkan dirimu sendiri, kata Harsanto, akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun mematikan. Kamu mengkhianati putriku. Kamu mencoba merampok perusahaanku. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Semua ini omong kosong, teriak Reza. Kini putus asa. Kalian tidak punya apa-apa. Itu semua hanya kertas. Kalian tidak bisa membuktikan apapun tanpa kesaksian Clara. Dan dia bersamaku. Dia mencintaiku. Anya menatap mata Reza. Kesaksian, katamu. Dia mengangguk ke arah Pak Tirtayasa. Sang pengacara menekan tombol di interkom meja. Pak Udin, silakan bawa saksi kita masuk. Pintu ruang rapat yang berat itu berdesir terbuka. Clara Anindita melangkah masuk. Dia tidak lagi terlihat takut atau pucat. Dia mengenakan blus sederhana, wajahnya bersih dari riasan, tapi matanya menatap lurus ke satu orang, Reza. Wajah Reza runtuh. Itu adalah kehancuran total. Setiap sisa warna, setiap sisa kesombongan, menguap dari dirinya dalam sekejap. Dia menatap Clara seolah-olah melihat hantu. Clara? Bisiknya. Suaranya pecah. Kak, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Clara berhenti di ujung meja, di samping Anya. Aku di sini untuk mengatakan yang sebenarnya, Reza. Kata Clara, suaranya mengejutkan kuat. Aku di sini untuk memberitahu mereka bagaimana kamu memanipulasiku. Bagaimana kamu menggunakan namaku untuk membuka rekening? Bagaimana kamu berjanji akan menikahiku saat kamu melarikan diri dengan uang mereka? Dan bagaimana? Air mata mulai menggenang di matanya. Kamu memegang pasporku agar aku tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak, sayang, itu tidak benar. Reza mulai berjalan ke arahnya. Tangannya terulur. Mereka memaksamu, kan? Anya, dia mengancammu. Satu-satunya orang yang mengancamku adalah kamu, potong Clara. Kamu menjebakku. Kamu akan meninggalkanku membusuk di penjara sementara kamu menikmati uang curianmu. Tapi itu tidak akan terjadi. Dia menoleh ke Anya, lalu ke Harsanto. Aku akan bersaksi. Aku akan memberikan semuanya kepada polisi. Itulah paku terakhir di peti mati Reza. Dia tersandung mundur, menabrak kursi, dan jatuh terduduk. Dia bukan lagi pria sombong yang mengendalikan ruangan. Dia adalah pria hancur yang baru saja melihat seluruh dunianya terbakar habis di depan matanya. Dia menatap Anya, dan di matanya hanya ada kebencian murni yang bercampur dengan teror. Anya hanya menatapnya balik, dingin dan tak tergoyahkan. Keheningan pasca pengakuan Clara terasa lebih berat daripada keheningan sebelumnya. Itu adalah keheningan kematian, kematian sebuah kebohongan, kematian sebuah reputasi. Reza Adijaya menatap kosong ke titik di mana Clara berdiri, tubuhnya merosot di kursi, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakan. Dia adalah patung lilin dari pria sombong yang berjalan masuk ke ruangan itu 30 menit sebelumnya. Pengacaranya, Pak Rustam, adalah orang pertama yang bergerak. Dia menarik napas panjang, merapikan dasinya, dan menoleh ke Pak Tirtayasa. Nada bicaranya telah berubah total, dari sombong menjadi memohon. Pak Tirtayasa, Pak Harsanto, katanya dengan suara pelan. Ini jelas sebuah bencana. Klien saya telah melakukan kesalahan penilaian yang fatal. Dia masih muda, dia berumur 32 tahun, potong Harsanto, suaranya dingin tak kenal ampun. Dia cukup tua untuk tahu apa itu mencuri.
Dan dia cukup arogan untuk berpikir dia bisa lolos setelah menghina putri saya di depan keluarga saya. Ini bukan kesalahan penilaian. Ini kejahatan. Kami mengerti, kata Pak Tirtayasa, mengambil alih. Dia mendorong map hitam tebal milik Anya ke samping dan meletakkan 2 dokumen baru yang rapi di depan Reza. Reza, kata Pak Tirtayasa, nadanya formal. Kami sudah tahu ini akan terjadi. Jadi kami sudah siapkan pilihan untukmu. Ini adalah ultimatum versimu sendiri. Dengarkan baik-baik. Reza mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah dan bengkak. Opsi A, kata Pak Tirtayasa, menunjuk ke dokumen di sebelah kiri. Ini adalah surat pengakuan utang penuh atas 50 miliar rupiah. Di bawahnya, ada surat kuasa penuh yang tidak dapat dibatalkan untuk mentransfer semua aset pribadi dan perusahaanmu, baik di dalam maupun di luar negeri, kepada Harsanto Group sampai kerugian tertutupi. Ini termasuk akses penuh ke rekeningmu di Swiss, Singapura, dan Cayman. Kamu akan menyerahkan laptop, ponsel, dan semua password MU sekarang juga. Apa yang saya dapatkan? Bisik Reza. Apa yang kamu dapatkan? Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Kamu mendapatkan kebebasanmu. Kami tidak akan menelepon polisi hari ini. Kami akan menganggap ini utang bisnis yang telah lunas. Kamu akan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Dan kamu akan menghilang dari kehidupan kami selamanya. Kamu bisa pergi ke luar negeri, memulai hidup baru dengan apapun yang tersisa yang tidak bisa kami sentuh. Tapi kamu tidak akan pernah berbisnis di Indonesia lagi. Kami akan pastikan itu. Dan opsi B? Tanya Pak Rustam, sudah tahu jawabannya. Opsi B, kata Pak Tirtayasa, adalah kamu tidak menandatangani apa-apa. Dia mengangkat gagang telepon di meja rapat. Aku akan menekan tombol panggil cepat ke Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus di Mabes Polri. 2 petugas sudah menunggu di lobi. Kamu akan ditangkap di sini, saat ini juga, atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Dengan bukti yang kami miliki, termasuk kesaksian Nona Clara dan rekaman penuh pertemuan ini, kamu akan mendekam di penjara setidaknya 15 tahun. Anya memperhatikan Reza. Dia melihat pria yang pernah dicintainya itu bergetar. Dia melihat kepanikan yang nyata saat dia menghitung pilihannya. Kehancuran finansial total, atau kehancuran finansial total ditambah penjara. Saya perlu bicara dengan pengacara saya, gagap Reza. Tidak perlu, kata Rustam, suaranya lelah. Pak Tirtayasa, boleh saya lihat dokumennya? Pak Tirtayasa mendorongnya. Rustam membacanya sekilas. Dokumen itu kedap peluru. Reza, katanya pada kliennya, tanda tangani opsi A. Sekarang. Tapi semua uangku. Rengek Reza. Air mata kini mengalir di pipinya. Kalian mengambil semuanya. Kalian tidak menyisakan apa-apa. Uangmu? Bentak Anya. Akhirnya kehilangan kesabarannya. Itu bukan uangmu. Itu uang ayahku. Uang yang kamu curi sementara kamu berpura-pura mencintaiku. Kamu pikir kamu pantas mendapatkan apa? Simpati. Saat itulah, pintu ruang rapat terbuka lagi. Kali ini, yang masuk adalah orang tua Reza. Ayah Reza, Pak Adijaya, terlihat bingung dan marah. Ibunya terlihat cemas. Mereka jelas dipanggil ke atas oleh Harsanto tanpa tahu apa yang terjadi. Harsanto, apa-apaan ini? Pak Adijaya memulai. Kami menunggu di bawah. Ada apa ini? Kenapa Reza menangis? Kemudian dia melihat berkas-berkas di meja. Dia melihat Clara berdiri di sudut. Dia melihat wajah keras Harsanto. Dan dia melihat putranya yang hancur. Reza, apa yang sudah kamu lakukan? Bisik ibunya. Tidak perlu penjelasan. Pak Tirtayasa hanya memberikan ringkasan singkat 1 menit. Putra Anda telah menggelapkan 50 miliar rupiah dari Pak Harsanto. Dia punya 2 pilihan, mengembalikan semuanya sekarang, atau masuk penjara. Reaksi orang tua Reza adalah kehancuran total. Ibu Reza menjerit pelan dan hampir pingsan. Pak Adijaya, seorang pria yang juga angkuh,
tampak menua 10 tahun dalam 10 detik. Kesombongan keluarga mereka hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang menyedihkan. Ibu Reza berlari, bukan ke putranya, tapi ke Ibu Ratih. Dia jatuh berlutut di depan Ibu Anya. Ratih, Ratih, tolong. Isaknya memegang tangan Ibu Ratih. Maafkan putra saya, dia bodoh, jangan penjarakan dia, tolong, kami akan ganti semuanya. Pak Adijaya berdiri kaku. Wajahnya pucat karena malu. Dia menatap putranya dengan kebencian. Kamu mempermalukan keluarga kita. Desisnya. Reza tidak tahan lagi. Di depan ayahnya, ibunya, wanita yang dicintainya, dan wanita yang dikhianatinya, dia patah. Dia menundukkan kepalanya ke meja kayu ek yang dingin itu dan menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang pria yang kalah total. Harsanto memberi isyarat. Tanda tangani, katanya pada Reza. Dengan tangan gemetar hebat hingga hampir tak bisa memegang pulpen, Reza Adijaya menandatangani setiap halaman. Dia menyerahkan dompetnya untuk kartu akses bank. Dia mengetikkan password laptop dan ponselnya di secari kertas. Anya memanggil Bima masuk. Tim forensik segera mengambil alih perangkat Reza, memulai proses transfer dana internasional saat itu juga. Reza dilucuti dari segalanya. Setelah tanda tangan terakhir, Reza duduk membeku. Pak Rustam menepuk pundaknya. Ayo, Reza, kita pergi. Reza berdiri. Dia tidak melihat orang tuanya. Dia tidak melihat Clara. Dia hanya menatap Anya. Matanya kosong, jejak air mata di pipinya. Kamu pasti sangat menikmati ini, katanya dengan suara serak. Anya menatapnya lurus di mata. Tidak ada lagi kemarahan, hanya kekosongan yang dingin. Menikmati? Tidak. Reza, tidak ada yang bisa dinikmati dari ini. Kamu mengambil sesuatu dariku minggu lalu. Hari ini, aku hanya mengambilnya kembali. Dia berhenti sejenak. Dan sekarang, keluar dari gedung ayahku. Reza tersentak seolah ditampar. Tanpa sepatah kata lagi, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Bukan lagi sebagai CEO yang sombong, tapi sebagai pria hancur tanpa apa-apa. Orang tuanya mengikuti di belakang. Ibunya masih terisak pelan. Ayahnya menunduk dalam diam, menanggung malu. Pintu tertutup di belakang mereka. Selama 1 menit penuh, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara ketikan cepat dari tim Bima yang bekerja di sudut. Harsanto bangkit dan meletakkan tangannya di bahu putrinya. Ibu Ratih memeluknya dari sisi lain. Clara berdiri di dekat pintu. Air matanya juga mengalir. Tapi karena lega, Anya tidak bergerak. Dia menatap kursi kosong tempat Reza duduk. Pertarungan telah berakhir. Dia telah menang. Tapi rasanya tidak seperti kemenangan. Rasanya seperti penutupan. Bab yang menyakitkan akhirnya berakhir. Bahunya, yang tegang selama seminggu penuh, akhirnya merosot. Dia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya. Jumat sore, pukul 5. Tepat 2 minggu sejak hari lamaran yang hancur, dan 1 minggu penuh sejak hari perhitungan di ruang rapat. Anya Anindita Harsanto sedang duduk di kantornya di lantai 49 Harsanto Tower. Kantor itu besar dan minimalis, dengan 1 dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan Jakarta saat senja mulai turun. Di mejanya yang rapi, layar laptopnya baru saja menampilkan notifikasi, panggilan video berakhir. Dia baru saja menutup audit internal besar pada salah satu anak perusahaan ayahnya, sebuah kasus rumit yang tidak ada hubungannya dengan Reza, yang telah dia kerjakan selama 3 bulan. Dia berhasil menemukan anomali yang menyelamatkan perusahaan jutaan dolar. Dia bersandar di kursinya, memutar pena di antara jari-jarinya. Rasanya normal. Pekerjaan itu terasa normal. Laporan, angka, spreadsheet. Dia menemukan kenyamanan dalam keteraturan data, dalam kebenaran absolut dari angka-angka yang tidak bisa berbohong. Ponsel kerjanya berdengung. Pesan singkat dari Bima. Laporan final. Rekening Kaiman sudah kosong. Semua dana telah kembali ke rekening Harsanto Group. Selamat, Nya. Kita tutup kasus ini.
Anya tersenyum tipis. 50 miliar rupiah. Sudah kembali. Tuntas. Dia membuka laci mejanya. Di antara klip kertas dan buku catatan, ada sebuah kotak bludru biru tua. Dia tidak membukanya sejak malam itu. Dia menariknya keluar, meletakkannya di atas meja di samping laptopnya. Ponsel pribadinya bergetar. Pesan dari ayahnya. Clara sudah mendarat dengan selamat di Sydney. Dia mengirimkan ucapan terima kasihnya padamu. Anya mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, ayahnya, atas desakan Anya, telah memberikan Clara pilihan. Mereka tidak akan menuntutnya atas keterlibatan pasifnya, asalkan dia mau memulai hidup baru. Clara, yang lelah dan ketakutan, dengan penuh syukur menerima tawaran untuk pindah ke Australia, di mana dia memiliki kerabat jauh. Ayah Anya membiayai tiket dan memberinya modal yang cukup untuk memulai hidup. Itu adalah tindakan kemanusiaan. Sebuah penutup yang bersih. Bagaimana dengan Reza? Berita di lingkaran bisnis beredar cepat. Masalah kesehatan mendadak adalah alasan resmi penarikan diri Reza Adijaya dari semua proyek publik. Perusahaan Adijaya telah mengeluarkan pernyataan samar tentang restrukturisasi internal. Dalam kenyataannya, keluarga mereka sedang dalam proses likuidasi aset besar-besaran untuk menutupi utang dan rasa malu yang ditimbulkan putra mereka. Mereka menghilang dari peredaran sosial. Hunter. Anya akhirnya membuka kotak bludru itu. Cincin berlian 3 karat itu berkilau di bawah lampu kantor. Cincin yang pernah membuatnya menangis bahagia. Cincin yang melambangkan masa depan yang dia pikir akan dia miliki. Suami yang tampan, keluarga yang bahagia, kehidupan yang sempurna. Semua itu terasa seperti terjadi pada orang lain, di kehidupan yang lain. Dia mengambil cincin itu. Benda itu terasa dingin di telapak tangannya. Berat. Bukan lagi simbol cinta. Itu adalah simbol peluru yang berhasil dia hindari. Simbol kebohongan yang hampir menghancurkan keluarganya. Simbol dari penilaian terburuk yang pernah dia buat. Dia menatapnya lama. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Hanya ada kelegaan yang hampa dan dingin. Dia tidak akan memakainya. Dia tidak akan menjualnya. Dia tidak akan membuangnya ke laut. Itu terlalu dramatis. Dia adalah seorang auditor. Dan bagi seorang auditor, sebuah kasus yang sudah selesai harus diarsipkan. Dia mengambil kantong beludru kecil dari laci yang sama, memasukkan cincin itu ke dalamnya, menarik talinya hingga tertutup, dan meletakkannya kembali di laci paling belakang. Dia menguncinya. Klik. Tuntas. Ditutup. Diarsipkan. Anya berdiri dan berjalan ke jendela kaca. Lampu-lampu kota mulai berkelip di bawah, satu persatu, seperti galaksi buatan manusia. Dia melihat kemacetan di Jalan Sudirman, kesibukan orang-orang yang pulang kerja, memulai akhir pekan mereka. Dia membatalkan bencana, bukan pernikahan. Dia menyelamatkan keluarganya, dan dalam prosesnya, dia menemukan kembali dirinya sendiri. Kekuatan yang dia pikir tidak dia miliki, bukan kekuatan untuk menghadapi Reza, tapi kekuatan untuk tetap tenang, berpikir logis, dan melawan balik dengan senjatanya sendiri. Fakta. Ponsel pribadinya berdering lagi. Kali ini, sebuah grup chat dengan 2 sahabatnya, Rina dan Dewi. Rina. Anya. Jumat malam. Jangan bilang kamu masih kerja. Dewi. Kami di Sky. Pemandangannya gila. Kesini sekarang. Rayakan. Yah. Rayakan kebebasanmu. Sebuah foto 2 gelas koktail dengan latar belakang langit ungu menemani pesan itu. Anya menatap pesan itu. Minggu lalu, dia mengabaikan ratusan pesan serupa. Dia butuh waktu. Tapi malam ini, dia tersenyum. Senyum yang tulus, ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, benar-benar bahagia. Kemenangan? Bukan. Kebebasan. Dewi benar. Dia meraih tas kerjanya, mematikan lampu kantornya, dan melangkah keluar. Saat dia berjalan menuju lift, dia mengetik balasan. Oh Tue, pesankan aku segelas sampanye. Aku yang traktir. Pintu lift terbuka, dan Anya melangkah masuk,
meninggalkan kegelapan kantor di belakangnya, menuju kerlipan lampu kota yang menunggunya di depan.